Saudara Partai Nasdem mengusulkan agar adanya moratorium terhadap proyek IKN Ibu Kota Nusantara sekaligus ada juga usulan terkait dengan supaya Wapres Gibran beserta sejumlah kementerian ini prioritas ya, kementerian prioritas ini berkantor di IKN. Apa alasan dibalik hal ini? Saya akan coba diskusikan bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Kang Saan, apa kabar Kang? Selamat siang. Alhamdulillah baik, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik Kang Saan. Lama nggak ketemu, nggak lama nggak Iya, dialog nih kita nih. iya. Kang Saan, jadi pertanyaan besar saya, memang itu sudah beberapa hari yang lalu ya, Kang Saan konvers di Nasdem Tower. Tetapi ini masih bergulir nih Kang isunya sampai sekarang. Jadi apa alasan Nasdem mengusulkan beberapa yang tadi sudah saya sebutkan di awal, moratorium IKN, Wapres Gibran berkantor di sana, kementerian juga prioritas juga berkantor di sana. Apa alasan dibalik itu, Kang? Ya, gini, pertama kita ingin agar IKN ini kan tidak telantar. Kita sudah Mm-mm. mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun IKN. Dan udah banyak gedung-gedung yang sudah memadai untuk digunakan sebagai aktivitas pemerintahan. Nah, kalau misalnya kita udah banyak ngeluarin uang, tapi IKN-nya nggak diaktifkan juga, nggak ada aktivitas di sana, itu kan nanti biaya perawatan macam-macam, bahkan yang sudah terbangun juga ini kan jangan sampai sekali lagi yang sudah kita ini kan itu menjadi mubazir. Nah, di satu Hmm. sisi kita pun juga memahami situasi keuangan negara kan dengan pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu kan punya prioritas-prioritas program yang memang harus jalan. Jangan Mm-mm. sampai nanti juga IKN menjadi beban negara, beban pemerintah dan mengganggu terhadap program-program prioritasnya Pak Prabowo kan gitu. Dan ini juga membutuhkan anggaran yang besar. Nah, sambil program presiden berjalan dengan baik, IKN juga ada aktivitas tidak terlantar, maka harus ada tadi kehidupan di AKN. Nah, salah satu usulan Nasdem itu supaya IKN ada aktivitas, ya kita minta Wapres berkantor di sana. Sehingga IKN sehari-hari ada aktivitas, ada kegiatan, ada macam-macam dengan beberapa kementerian yang apa eh, berhubungan juga dengan Hmm. semangat IKN dibangun. Tadi percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, maka menteri-menteri terkait bisa juga bareng dengan Wapres ikut berkantor di sana. Jadi semangatnya itu, jadi tidak menjadi beban negara dan IKN tidak terlantar, maka dua-duanya ini kan harus berjalan dengan baik. Kang, pertanyaan saya gini, kalau supaya tidak menjadi beban negara, karena berarti kan kita berkaitan dengan anggaran, kita berbicara soal keuangan negara. Pak Prabowo ini kan sudah berjalan 9 bulan ya, sejak dilantik Oktober 2024. Kenapa baru bulan ke-9? Kenapa baru sekarang? Kan seharusnya sudah terlihat dari awal ada MBG yang butuh anggaran yang super besar dan seterusnya. Kenapa baru sekarang Nasdem mengusulkannya? Ya kan pembahasan ketika Pak Prabowo dilantik, Hmm, anggaran kan sudah berjalan sebelumnya kan, pemerintahan ya, sebelumnya. Kan sekarang ini kan kita akan membahas untuk anggaran yang akan datang. Ya oke. 2026 ini kan gitu loh. 2026 ya. Dan tentu di 2026 program-program yang menjadi skala prioritasnya presiden kan harus berjalan juga. Dan bukan Mhm. hanya berjalan, tapi juga ada akselerasinya kan gitu loh. Hmm, Percepatan program ini berjalan dengan baik kan gitu. Dan hmm. Nasdem sekali lagi berkepentingan untuk mendukung agar semua program prioritasnya Pak Prabowo itu bisa berjalan dengan baik kan gitu. Ini komitmen Nasdem kan gitu. Jadi Ya, ya, Nasdem ya. berkomitmen agar semua program yang terkait dengan program prioritasnya Pak Presiden itu bisa berjalan dengan baik kan gitu. Nah, karena Hmm. itu sekali lagi, tapi juga Nasdem melihat bahwa IKN juga jangan sampai telantar. Nah, apa yang ada hari ini di IKN dalam pandangan Nasdem ini udah memadai untuk bisa dijadikan pusat aktivitas kan gitu loh, Hmm, supaya hmm, hmm. tadi nanti ada berbagai kegiatan macam-macam. Makanya sekali lagi, kenapa Nasdem mendorong itu tadi. Jadi sekali lagi, kita berkepentingan IKN ini tidak terlantar. Hmm. Kalau di moratorium ini kan berarti kan dihentikan begitu ya, Kang Saan. Berapa lama? For good kah dihentikannya atau ada periode
waktu tertentu menunggu anggaran kita ini benar-benar ready gitu, nggak keteteran untuk program-program yang banyak sekali ini? Moratorium tuh gini, pertama moratorium secara administratif terkait Hmm. dengan soal kesiapan ASN untuk ditempatkan di sana. Secara administratif kan membutuhkan waktu juga kan gitu loh untuk Mhm. penempatan mereka di sana, mempersiapkan segala infrastruktur di sana kan gitu loh. Dan yang kedua juga tertentu terkait dengan soal anggaran kan gitu. Jadi anggaran ini juga kan menjadi hal yang penting. Jadi moratorium ini tetap komitmen IKN berlanjut, tapi sambil pemerintah menyiapkan berbagai persyaratan administratif dan juga tentu terkait dengan soal anggaran yang memang diperlukan untuk melakukan proses pemindahan dan penempatan IKN. Jadi ini sifatnya moratorium itu ya sementara aja kan gitu loh. Sampai Hmm. benar-benar siap dari sisi ASN-nya yang mau dipindahkan maupun dari sisi anggarannya. Ini Sementara itu kira-kira berapa lama Kang kalau estimasi Nasdem melihat sejumlah ASN yang harus dipindahkan dan seterusnya? Jadi kan sebenarnya kalau mulai kalau pandangan pertama Nasdem Wapres mulai berkantor di sana ya, Mhm, mhm. nanti kan kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung ya terkait dengan kinerja dan aktivitas Wapresnya hari-hari di IKN itu kan nanti akan kelihatan berapa sih ASN dari kementerian lembaga mana yang memang menjadi prioritas untuk dipindahkan kan gitu loh. Terus Hmm. yang kedua, berapa sih kebutuhan sambil pemanfaatan gedung-gedung gitu, fasilitas-fasilitas yang ada itu bisa digunakan dengan baik. Nah, ini bisa diestimasi. Tapi kalau misalnya belum ada kehidupan di sana, belum ada Hmm. nanti apa yang memang menjadi kebutuhan mendesak diperlukan di sana, itu kan agak susah mengestimasinya. Tapi kalau dimulai dengan ada aktivitas di sana, misalnya Wapres di sana, baru akan kelihatan, oh butuh berapa lama. ASN mana saja dari kementerian lembaga mana saja yang memang harus segera untuk berkantor di AKN. Jadi itu nanti melihat dari situ. Jadi sekarang ini tinggal bagaimana misalnya kan dulu ada usulan wacana Mhm. Wapres berkantor di Papua misalnya gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya di IKN kan juga jangkauan ke Papua dekat. Jadi Indonesia semangat untuk melakukan pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi ini juga bisa berjalan dengan baik kalau di IKN-nya ada aktivitas. Kan semangat membangun IKN kan dua hal, pemerataan pembangunan sekaligus percepatan dan juga pemerataan ekonomi dan sekaligus juga percepatan pemerataan ekonomi kan. Nah, Hmm. ini sekali lagi akan mudah kita dapatkan kalau sekali lagi aktivitas IKN sudah mulai diaktifasi. Kang, usulan moratorium proyek IKN, Wapres Gibran berkantor di IKN, ini nggak ada tujuan tersembunyi politis tertentu terkait dengan Pak Jokowi misalkan, karena kan IKN kan proyeknya Pak Jokowi ya? Nggak ada, sekali lagi kita nggak punya motif-motif lain di luar semata-mata agar IKN tidak telantar dan IKN tidak menjadi beban negara pemerintahan hari ini, di mana Mhm. pemerintah hari ini membutuhkan anggaran yang cukup besar juga Hmm. agar program-program prioritas itu bisa berjalan dengan baik kan gitu. Jadi supaya dua-duanya bisa jalan. Tadi semangatnya sekali lagi. Ini bukan soal IKN mangkrak ya, beda ya. Mangkrak Hmm. itu kan tidak dilanjutkan. Ini supaya Itu yang tidak telat. dikhawatirkan, Kang. Ketika di moratorium yang dikhawatirkan adalah IKN mangkrak jadinya. Jadi kan gini, yang namanya IKN mangkrak itu kan tidak ada proses pembangunan, menghentikan. Ini Mhm. kan pandangan kita jangan telantar. Beda ya mangkrak dengan telantar. Telantar Hmm. ini kan sudah ada, tapi belum dimanfaatkan. Nah, supaya tidak telantar, maka harus dimanfaatkan. Siapa yang harus memanfaatkannya? Maka kalau misalnya Wapres berkantor di sana, maka yang ada hari ini bisa termanfaatkan dengan baik. Gedung-gedungnya nanti terpelihara, semua ada aktivitas pemerintahan dan sebagainya berbagi. Kan Hmm. juga tidak permanen di sana kan, sekali-kali ke Jakarta dan sebagainya kan gitu loh. Jadi untuk menjaga keseimbangan saja. Jadi uang yang dikeluarkan IKN tidak mubazir, tapi juga pemerintah atau negara tidak terbebani karena Hmm. sama-sama
penting dua-duanya kan. Nah ini pandangan Nasdem. Kang, saya penasaran juga nih, kan Kang Saan kan di DPR juga pasti paham soal anggaran keuangan, posisi keuangan kita sekarang. Seberapa, apa ya, saya istilahnya seberapa boncos ya, seberapa boncos sih uang negara ketika programnya Pak Prabowo jalan, EBG dan seterusnya, IKN juga berjalan, seberapa ngos-ngosan nih anggaran kita sebetulnya, Ya sehingga kan Nasdem mengusulkan hal ini. ya sebenarnya gini, dari sisi anggaran semua ya terkait dengan Mm-mm, program-program prioritas, pasti pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait sudah mempertimbangkan dan sudah menghitung semua kan gitu, agar program ini bisa berjalan dengan baik, dengan mm, melakukan berbagai kan semangat efisiensi yang sudah berjalan, mm-mm, tentu juga dalam kerangka untuk menopang program-program prioritas Presiden Pak Prabowo udah berjalan dengan baik kan gitu kan, mm, dengan mengefisienkan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak apa eh, penting, terutama dalam konteks pembangunan maupun dalam konteks kesejahteraan rakyat kan gitu. Ini kan udah dipertimbangkan semua. Jadi dari sisi keseimbangan anggaran, saya yakin program-program prioritas ini bisa berjalan dengan baik dengan cara melakukan berbagai efisiensi. Dari sisi anggaran, pemerintah dan DPR sudah mempertimbangkannya agar anggaran yang kita ini kan bisa menopang apa eh, program prioritasnya Pak Presiden, program prioritasnya pemerintah, dengan sekali lagi melakukan berbagai efisiensi terhadap hal-hal yang tidak perlu. Nah, yang kedua, sekali lagi agar IKN juga tidak terlantar, sekali lagi saya tekankan, maka penting juga untuk memelihara yang sudah ada, merawat yang mm-mm. sudah ada. Tentu itu dengan ada di sana pasti biaya perawatan, biaya aktivitas juga sudah bisa dihitung, tidak menyedot anggaran yang besar. Oke. Kang Saan, saya coba mengutip statement Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tahun 2022. Ketika saya coba cari-cari beritanya, ada statement, saya menemukan statement ini, Kang. Ini statement Pak Surya Paloh ya. Kita tentu terus mendorong ke arah sana, sayang apa yang sudah kita mulai harus terhenti dan mundur lagi ke belakang. Semua energi, waktu, pikiran yang telah kita curahkan akan jadi sia-sia bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Pertanyaan saya, statement ini masih masih berlaku tidak di konteks sekarang? Ya, ini masih berlaku. Makanya Nasdem bukannya pandangan Nasdem bukan menghentikan apa Hmm, bukan menghentikan keberlanjutan proses pembangunan IKN. Enggak. Nasdem bukan di situ ya. mm-mm. Jadi Nasdem tetap ingin IKN itu dilanjutkan. Nah, cuman kita juga harus memahami situasi hari ini, gitu. Situasi hari ini. Nah, supaya IKN yang sudah ada nih, yang kan sudah ada nih sekarang, ini juga Betul. tidak mubazir ya, yang sudah ada, maka harus dimanfaatkan. Jadi manfaatkan dulu IKN yang ada hari ini. Hmm. Jadi secara maksimal. Nah, tentu memanfaatkan IKN supaya tidak terlantar, itu harus ada aktivitas sekali lagi di sana. Nah, supaya ada aktivitas kan harus ada orang yang berkantor di sana kan gitu loh. Dengan fasilitas yang ada hari ini, saya yakin memadai itu kan gitu loh. Kan Hmm. sudah ada Hmm. gedung-gedung, sudah ada banyak hal kan gitu loh. Nanti kalau nggak dimanfaatkan, nggak ada aktivitas, nanti kan gedung kalau udah dibangun nggak ada nggak ada penghuninya kan nanti rusak lagi kan gitu. Hmm. Hmm. Nanti mulai Hmm. lagi gitu. Itu kan nanti menyedot lagi anggaran. Nah, tapi kalau misalnya ada aktivitas itu di situ. Nah, supaya aktivitasnya maksimal, bukan hanya otorita yang berkantor di sana. Kan sekarang image-nya kan Hmm. malah jadi jelek kan, banyak PSK di sana kan gitu loh. Ini semua. Tapi kalau misalnya ada wapres berkantor di sana, bukan hanya otorita yang berkantor di sana, maka dari sisi keamanan, dari sisi semua hal gitu, pasti akan jauh lebih baik. So, kapan kira-kira menurut Nasdem sebaiknya Wapres dan kementerian prioritas ya berkantor di IKN? Ya, lebih cepat lebih baik menurut saya. As Supaya soon as possible ya. supaya sekali lagi ini bisa dua-duanya berjalan. Oke, baik. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, terima kasih sudah bergabung, udah diskusi
soal usulan moratorium dan Wapres berkantor di IKN. Kita tunggu bagaimana realisasinya. Terima kasih Kang Saan, selamat siang. Terima kasih, Mas. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Kang Saan, usulan Partai Nasdem terkait sejumlah hal terkait dengan IKN. Nasdem mengusulkan supaya IKN ini dimanfaatkan dulu yang sudah ada. Kemudian Wapres Gibran juga diusulkan berkantor di sana. Kementerian Prioritas juga berkantor di sana. Usulan Partai Nasdem. Dan saat ini juga sedang digodok begitu ya dengan sejumlah pihak. Kalau menurut Anda saudara, bagaimana? Apakah Anda setuju proyek IKN di moratorium, Wapres Gibran berkantor di IKN? Bagaimana? Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.